Dengar. Dengar semua tim. Ya, laptop dia buka atas aja. Duduk di atas aja. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan kesehatan untuk hadir dalam acara silaturahmi family gathering dalam acara anniversary PT Triguna Akses Teknologi yang keempat tahun. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim yang hadir malam ini beserta keluarga yang meluangkan waktu menghadiri acara malam ini. Adapun susunan acara kita malam ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian sambutan dari Direktur PT Triastek Bapak Hanelwi Aproni, kemudian sambutan dari tamu tapi sepertinya belum pada datang. Oke, lalu selanjutnya kata sambutan dari Komisaris Utama PT Triastek Bapak Trio Gunawan, sekaligus nanti presentasi mengenai PT Triastek. Kemudian pengumuman karyawan teladan atau favorit tahun 2022, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya aja, yaitu sambutan dari Direktur PT Triguna PT Triastek Bapak Hanelwi Aproni, dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisaris Utama PT Triguna Akses Teknologi Bapak Trio Gunawan. Yang saya hormati para jajaran Komisaris PT Triguna Akses Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Murniati. Seterusnya kepada karyawan dan karyawati PT Triguna Akses Teknologi, dan kemudian kepada keluarga besar yang hadir pada saat ini, keluarga besar dari seluruh karyawan dan karyawati PT Triguna Akses Teknologi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta umur yang panjang, sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam rangka memperingati 4 tahun PT Triguna Akses Teknologi. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sebagai perwakilan mewakili PT Triguna Akses Teknologi memberikan sambutan dalam acara ulang tahun keempat dari PT Triguna Akses Teknologi. Pertama sekali, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, di mana pada malam hari ini telah berkenan untuk menghadiri acara kita ini yang telah meluangkan waktu sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Adapun terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari ide dan kerja keras yang telah diusahakan oleh
Bang Trio Gunawan beserta Kak Murniati dan tim, sehingga kita bisa menyelenggarakan untuk pertama kalinya kita bisa berkumpul seluruh karyawan dan karyawati dan Di pos dulu, pos dulu. kita lanjutkan kembali. Tadi sampai ucapan terima kasih ya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara kita ini. Kemudian kita juga kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah teman dari komisaris kita, Bapak Trio Gunawan, yaitu Bapak Edri. Selamat datang Bang Ed di acara kami, acara PT Triguna Akses Teknologi ini dalam rangka 4 tahun berdirinya perusahaan ini. Walaupun acara kita ini, acara yang kita adakan ini adalah sederhana gitu kan, tapi itu bukan tidak akan mengurangi kebahagiaan kita pada malam hari ini, pada malam yang spesial ini, karena kebahagiaan itu bukan berada tergantung pada tempat semewah, tempat yang mewah atau acara yang wah, akan tetapi di malam hari inilah kita bisa menjalin silaturahmi bagi seluruh keluarga besar PT Triguna Akses Teknologi, dan itu adalah kebahagiaan yang sangat berarti bagi kita semua. Sebelumnya kita belum pernah ketemu, tapi pada malam hari ini kita dipertemukan di malam ini, di ruangan ini. Kita saling mengenal, saling bertegur sapa bahwa kita adalah satu keluarga di dalam rumah besar kita, PT Triguna Akses Teknologi. Kemudian acara ini juga terselenggara berkat inisiatif dan usaha keras dari komisaris kita Bapak Trio Gunawan beserta Ibu Murniati dan tim. Mungkin ini adalah acara yang pertama kali ulang tahun yang kita peringati bersama-sama dan dihadiri oleh keluarga besar PT Triguna Akses Teknologi. Untuk itu kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bapak Trio Gunawan dan tim yang telah menyelenggarakan dan menginisiasi acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya dan disahkan melalui SK Kementerian Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum pada tanggal 28 November tahun 2018. Dalam perjalanan perusahaan ini, di awal-awal berdirinya, kita bukanlah apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu dengan perusahaan ini, tapi kita berusaha pada awal-awal berdirinya itu dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan yang kita miliki pada saat itu, kita terus mulai menjalankan roda perusahaan ini, karena bagi kita sekali layar berkembang
pantang kita untuk surut ke belakang. Empat tahun perjalanan kita membersamai perusahaan ini tentunya telah banyak hal-hal raih selama 4 tahun berjalannya perusahaan ini. Tentu tidak terlepas dari usaha, kerja keras, dan komitmen dari seluruh personil, karyawan, mulai dari top manajemen sampai ke pelaksana di lapangan. Semuanya berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan ini. Di awal-awal perjalanan ini kita pada saat itu baru membuka kantor di Pekanbaru. Kemudian berjalan terus kemudian dengan berkat usaha dan kerja keras kita, berkat dukungan dari rekan-rekan semua, alhamdulillah pada saat ini kita telah membuka 4 kantor perwakilan. Ada 4 kantor perwakilan ini. Ada 4 kantor perwakilan, yaitu di Palembang, Medan, Jambi, dan Batam. Nah, untuk kepada rekan-rekan yang di luar kota, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa menghadirkan kalian semua di sini, tapi kami bisa merasakan semangat kalian, kami bisa merasakan komitmen dan kerja keras kalian selama ini, sehingga seolah-olah jiwa kalian, walaupun fisik kalian ada di sana, tapi jiwa kalian hadir bersama-sama kita di dalam ruangan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terakhir untuk meraih cita-cita dan kemajuan perusahaan di akan datang. Demikianlah sambutan ini yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung juga ya. Tapi gak apa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Pak Trio, Pak Roni. Bagi teman-teman yang belum kenal, saya Edri. Saya ada di Lita Sarta. Mana teman-teman Pak Trio dari jauh sebelum tahun 2000-an lah ya. 2000-an. Alhamdulillah kalau menurut saya ya, kalau tadi Pak Roni menyebutkan jadi top 3 atau top 1 di Jakarta, awal nggak paham karena emang kebetulan itu adanya di services ya. Cuman menurut awak pencapaian yang sangat bagus yang luar biasa ya. 4 tahun ya Pak Roni ya. 4 tahun di Triastek berdiri. Kalau menurut awak jangan ngomong top 1 lah, top 3 pun itu udah sangat luar biasa itu kalau menurut awak ya. Jadi sekedar mungkin memberikan masukan teman-teman. Secara konsep bisnis mungkin Triastek lebih kurang sama lah dengan Sarta ya. Jualannya servis ya, jasa ya. Jadi pesan juga lah buat teman-teman. Teknologi ini ke depan itu nggak akan mati-matinya. Terus kebutuhan digitalisasi itu nggak akan hilang-hilangnya, nggak akan habis-habisnya. Kalau orang teman-teman nge-share di Terus menurut saya kepentingan pribadi di bawah. Apalagi mungkin buat teman-teman yang di operasional ya, saya itu pekerjaan yang luar biasa itu buat teman-teman operasional. Kadang-kadang kalau kita buat
datang ke pelanggan janjian untuk ya Bang ya, untuk instalasi ke, maintenance ke, gangguan ke gitu kan. Itu bisa dipastikan 95% itu nggak tepat janji itu. Udah pasti itu, ya kan? Masalahnya kita itu minta waktunya mereka kan Pak Roni ya, untuk bisa melakukan baik itu instalasi, maintenance, gangguan, dan di mana itu menjadi poin-poin buat kawan-kawan bisa komunikasi langsung dengan end user. Nah itu mungkin tantangan buat teman-teman, bagi teman-teman yang punya istri, ya istrinya doakan suaminya, support suaminya, ya kan. Kadang-kadang kalau jadinya pulang 1-2 hari ternyata pulangnya 4 hari, ya dibaikan saja sangkanya, karena memang kondisi di lapangan seperti itu. Ya, jadi janjinya 2 hari gitu kan instalasi gitu kan, gangguan kan, ternyata nggak bisa. Tapi kalau kita menempatkan personal interest itu di depan, artinya itu kepentingan teman-teman pribadi di depan, teman-teman bisa bilang kok Pak, apa janji jam 9 tapi sampai sekarang nggak bisa kasih nepatin janji, awak pulang kan gitu kan. Itu bisa teman-teman bicara begitu. Tapi karena memang teman-teman berada di dalam atap perusahaan yang services, jual service, itu teman-teman harus mulai berusaha untuk menempatkan personal interest itu ada di bawah professional interest. Nah itu, jadi yakinlah teman-teman, awal yakin lah, insya Allah lah ya, muka menurut Tuhan, nggak ada garansi buat teman-teman seumur hidup di Triastek. Mohon maaf Pak Roni, Pak Trio, maksudnya ya, tidak ada garansi seumur hidup teman-teman akan ada di Triastek. Tapi teman-teman itu diberikan jembatan oleh Triastek untuk berjumpa dengan orang-orang, dalam tanda kutip ya korporasi kan, korporasi. Artinya memang gunakanlah kesempatan itu bagi teman-teman membangun hubungan gitu kan, jadikan jembatan. Ya bukan tidak mungkin kalau memang ternyata perusahaan itu memberikan offering yang lebih bagus, tapi dengan attitude kawan-kawan tadi itu teman-teman bisa pindah. Maksudnya Triastek awalnya juga nggak akan mengharuskan teman-teman harus seumur hidup ya, tapi emang menurut awak ini Triastek sangat mulia ya, menjembatani teman-teman langsung ketemu dengan end user gitu kan. Teman-teman nggak pernah tahu dalam proses pembeliannya, proses sellingnya teman-teman nggak pernah tahu mungkin, dalam tanda kutip mungkin itu ya. Tapi teman-teman langsung diberikan kesempatan untuk berjumpa langsung dengan orang-orang yang mungkin di bagian komersnya Triastek itu butuh waktu beberapa lama untuk bisa in touch. Nah teman-teman itu langsung kalau bagi teman-teman yang ini ya, yang operasional. Sartawan udah nyamin kan Pak Jijo, apalagi kena video kan, mereka sempat broadcast, aku bahaya Pak Edrigo mengaminkan gitu kan. Nah itu teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kata, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati tamu kita Bang Eed. Nah, ini sebetulnya ada 2 ini. Bang Riko 1. Nah, kenapa sebelum dilanjut? Kenapa saya mengundang Bang Edri dan ada satu lagi Bang Riko? Mereka merupakan memang teman paling dekat lah di Lintas Harta dulu. Saya dulu 20 tahun di Lintas Harta. Jadi mereka inilah sebagai tandem, teman, berdebat, pokoknya. Nah kalau yang Bang Riko nanti itu sebagai boleh sebagai adik kelas, sebagai pernah jadi anggota, jadi anak buah gitu. Tapi mereka berdua ini cukup mensupport dari ide, pengembangan, dan lain-lain lah di Triastek. Nah selanjutnya yang saya hormati teman-teman di yang online, ada Bang Taking, Kenzi Sarafat, Arif, Dedi Supriyadi, Audi, Abrari, Bimo ZZ. Somat nggak kelihatan. Bang Taking suaranya mana? Bang Taking. Saya Pak. Kenzi, Arif. Halo Pak. Siap. Dedi. Ya Pak. Udah selesai belum? Jangan sampai tahun 2023 selesainya. Audi? Suara Audi? Ayo Pak. Ada Pak. Oke, Bimo?
Hadir Pak. Soman. Oke, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya pada malam ini ya. Nah, saya tentunya sama teman-teman yang udah pada lajang kayaknya mengorbankan waktu ngapal ya. Nah, selanjutnya saya hormati yang saya banggakan lah teman-teman yang di sini ya, baik yang saya nggak ngeliat jabatannya, baik orang rumahnya. Nah, saya memang bercita-cita sebenarnya kita ini satu keluarga dalam artian satu sakit, situ sakit, gitu. Satu yang sakit, dan satu sakit. Nah, jadi teman-teman saya selalu berpesan kepada teman-teman kerja itu intinya satu aja, ikhlas. Nah, kalau rezeki itu kita nggak tahu nanti datangnya dari mana ya, itu sudah digariskan sama yang di atas. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa juga kita memberi hadiahkan salawat dan piring salam. Nah, kebetulan pada hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat nanti di akhirat. Amin. Amin. Nah, ini permintaan Pak Ed, nggak boleh lama-lama katanya, karena Pak Ed mau ngajak ngopi kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Ini acara ini sebenarnya kita buat insya Allah. Ini yang pertama dan bukan ini yang terakhir maksudnya. Kita teruskan nanti tiap tahun. Nah, ada juga kemarin dari siapa saya nggak tahu, sebelum acara ini kita bikin survei ya kalau nggak salah. Ada yang punya ide itu agak unik memang, bukan unik sebenarnya, targetnya itu agak berat. Kita harus berkumpul semua. Nah, ini kita tinggal cari nih posisinya di mana nanti. Bisa di Padang, atau ke Medan, atau ke Jambi kan gitu. Tempat Dedi, ya Dek? Ya Pak. Mantap. Untuk mempersingkat waktu, Si bocor. ini sebenarnya saya juga sebagai pendiri perusahaan ya, bercita-cita membuat perusahaan di mana teman-teman bisa di situ juga mengabdi dalam arti ilmu yang teman-teman dapat di pendidikan, dan cita-cita bisa tercapai bersama Triastek. Nah, saya mengharapkan memang kita itu tumbuh bersama, tidak tumbuh satu-satu. Artinya jangan berpikiran waduh kita capek kerja yang enak Pak Trio gitu, tidak, jangan. Nah, karena saya memikirkan juga sampai dari A sampai, artinya bukan apa-apa. Teman-teman itu selalu saya perhatikan, tapi dengan syarat permintaan saya setiap saya wawancara, saya hanya minta dua: jujur dan bekerja, mau belajar dan bekerja, kerja keras, itu aja, nggak ada yang lain. Nah, selanjutnya ini saya coba presentasikan kita dalam 4 tahun ini memang acara yang pertama, dan saya hari ini memang saya termasuk hari yang saya nanti-nanti lah ini. Artinya di hari ini suatu pencapaian dari yang saya cita-citakan mungkin dalam 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Saya tuh pengen punya perusahaan di mana saya bisa bekerja sama dengan yang lain. Artinya ada orang-orang yang bisa membantu saya dan kita mencari rezeki bersama. Nah, soal besaran rezeki itu teman-teman jangan takut. Kenapa? Karena yang di atas juga udah ngatur, dan rezeki itu akan ikut dengan cara kita kerja aja. Kalau kita kerja benar, kita kerja keras, karena rezeki itu nggak pernah salah. Oke. Oh iya, buat Soman selamat ya, punya baby baru Soman. Ada yang mau nyusul? Selamat buat Soman. Takim masih satu pada dua itu Takim. Nggak apa-apa teman-teman, kalau mau berinteraksi nggak apa-apa, kita santai aja, tidak perlu inilah. Karena tujuan kita mengadakan acara ini, pertama saya harus tahu ini Yogi yang mana orang rumahnya, Pandi mana orang rumahnya, sepertinya sebenarnya itu. Nah, tadi memang kejadian juga, saya ketemu anak Kamur di tangga, saya nggak tahu itu anak Kamur gitu. Nah, kalau sekarang udah ketemu di mana udah tahu. Dan dia juga nggak tahu ini siapa gitu kan. Padahal kawan mamanya kan gitu. Aduh, dia nggak pernah nolong ya. Lupa saya.
Oke, jadi full itu. Dan karyawan Triastek, dan nanti yang terakhir ini karyawan terbaik. Nanti kita umumkan siapa yang kita anggap terbaik. Bukan kita sih, ya kita. Nih kita tuh berdiri di tanggal 11 Oktober 2018 di Pekanbaru. Nah, kontrak kerjasama pertama kita dengan Lintas Harta. Next. Nah, kontrak kerjasamanya dengan yang tahun 2019. Kalau belum bilang next jangan, nanti bahaya. Nanti yang kontrak tahun kedua itu kita dengan PT Telkom, PT Pins, dan PT Telstra. Nah, di PT Telkom ini kita sebenarnya sebagai pelanggan mereka sebenarnya. Kalau PT Pin kerjaan vendor, itu kita ngerjain waktu itu PABX di Bank BRI Sudirman, Gedung Baru. Kalau Telstra itu penarikan kabelan di Pertamina Dumai kalau nggak salah. Next. Nah, di tahun 2020 kita kirim takim. Nah, takim ke Palembang. Nah, ini di sini mungkin teman-teman yang udah senior tahu kita dulu punya ada project. Tim project yang mengerjakan beberapa PTS ya. Nah, ini kita tidak masukkan karena itu sifatnya temporary. Nah, di situ kita juga ada berkontrak dengan Indosat. Nah, dengan PT Nextwave. Nah, PT Nextwave inilah yang PT Nextwave ini yang bergerak di bidang vendornya kontraktornya BTS lah. Nah, kita nanti nggak akan kita bahas. Soalnya menangis kita bahas ini. Rugi besar masalah. Nah, mungkin teman-teman yang di sini sudah merasakan bonus mungkin satu masih Takim mungkin udah pernah merasakan. Nah, sejak kena Nextwave ini kita belum ada bonus. Oke, lanjut. Nah, bentar. Gisel sama lah proyeknya itu juga masalah BTS. Oke, lanjut di 2021. 2021 kita kirim Takim lagi ke Medan. Nah, Takim ini memang kita spesialiskan pembuka lahan. Kalau kayak di mobil besar itu traktor yang tukang apa tuh semak itu, dia pokoknya spesialis buka baru. Nah, di tahun 2001 kita juga punya SPDA sertifikat. SPDA itu singkatannya saya lupa lah, namanya surat vendor apa gitu. Tapi ini surat sertifikat bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan SKK Migas. Nah, pertama pekerjaan kita di SKK Migas di BOB Zamrud. Saksinya dia ada di sini sama Sudi ya. Nah, Sudi ya. Cuman satu itulah di BOB. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat kontrak katanya nanti senilai ya sekitar 2M setahun lah, alhamdulillah. Berkat bantuan Bang Ed. Nah, itu Bang Ed yang lagi makan tuh. Terima kasih Bang Ed. Oke, selanjutnya nah di sini kita juga ada anggota DINIK. Anggota DINIK ini maksudnya sebenarnya jadi setiap perusahaan internet yang punya IP, nah itu anggota DINIK. Nah, artinya kita waktu itu mengajukan IP publik dan kita siap menjadi ISP. Nah, itu kita jadi anggota DINIK. Kontrak kerjasama dengan PT TGI. Nah, selama kontrak sama PT TGI belum ada kerjaan. Tapi nggak apa-apa, kontrak kita tetap lanjutkan. Nah, PT BOB juga baru pertama dan baru sekali tagihan kita waktu itu menyediakan radio untuk meeting di malam tahun baru ya Yan ya. Oke, next Yan. Nah, 2022 nah Takim tidak kita jadikan lagi spesialis buka-buka lahan karena Takim sudah ada boncengannya kan. Jadi kita buka regional Batam kepada Pak Audi, regional Jambi Adedi. Terima kasih buat teman-teman berdua telah siap dan berani ditempatkan di lokasi baru. Nah, yang ketiga itu kita ini usah pakai ini kan. Anggota ABJI. Nah, anggota ABJI ini kita resmi menjadi internet service provider. Itu kita dapat ulunya itu tanggal 4 Januari 2022. Nah, kita jadi internet service provider, kita bikin brand namanya Delimanet
Dan di tahun yang sama di 2022 kontrak kerjasama kita dengan PT TIN. TIN itu Trans Indonesia Network singkatannya. Nah, dia ini punya backbone untuk melayani PT Tri, PT handphone Tri. Sekarang Tri udah gabung Indosat. Nggak tahu nih nasib PT TIN, apakah nanti diambil Indosat juga atau PT TIN tidak punya pelanggan lagi. Nah, yang kedua, kita lagi proses kontrak ZTE Indonesia. Nah, jadi kita dapat tawaran kemarin untuk mengerjakan. Next. Nah, Bang, permisi Bang. ya, sama 2018 tuh hanya ngurus izin gitu ya. Jadi 2018 kita belum ngapa-ngapain. Nah, makanya kita baru start sebenarnya di 2019, maaf. Nah, ini kita ngitungnya udah di akhir tahunnya sebenarnya. Jadi 2019 itu di akhir tahun Desember ya, itu dari 125 ternyata aset real estate udah menjadi 455 juta. Nah, kalau yang ini, nah ini pendapatannya. Jadi 774 juta. Jadi kalau kita presentasikan, nah nanti ke 2020-nya di sini nanti kita baca. Nah, oke, di 2020 teman-teman bisa lihat juga kita tumbuh lagi, aset kita udah jadi 1M. 2020 pendapatan kita jadi 2,4M. Nah, selanjutnya di 2021 bisa dibaca 1,5. Pendapatan ini artinya banyaknya Kak Mur nanti bikin invoice. Ya, kita nggak ngitung modal lah ya, pokoknya invoice. Totalnya di 2021 udah 3,9. Nah, modalnya ini kenapa kuning ini naik juga? Ya otomatis kita banyak jualan, pasti kita banyak beli barang. Nah, beli barang itu sebagai aset. Nah, bisa jadi aset. Nah, ada juga aset ini semacam piutang gitu ya. Ini kalau orang-orang akuntansi pasti paham. Tapi intinya saya menunjukkan di sini bahwa teman-teman dan bantu teman kita tuh tumbuh gitu loh. Tumbuh tuh dalam artinya kita masih bisa lagi gitu, masih bisa lagi. Dan mungkin nanti kita saat ini kita 14 ya Kamur ya, 14 orang ya. Saya targetkan di 2023 Desember kita pas ucara lagi nanti itu udah 50. Jadi kita nggak bisa lagi sebesar, mungkin cari yang lebih luas lagi nanti hotelnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang di dalam mungkin bisa datang, nanti standby 2 orang kita tinggalin, nanti datang ke Pekanbaru gitu. Mudah-mudahan diaminkan kan gitu. Amin. Nah, jadi ini presentasinya nih. Tahun kedua itu 218%. Jadi pertumbuhan dari 2019 ke 2000 naiknya 200. Nah, tahun ketiga dari 20 sampai 21 itu sedikit mungkin menurun 58%. Nah, ini sebenarnya wajar ya kalau perusahaan baru itu memang pertumbuhannya itu kadang bisa di atas 100. Kadang-kadang memang terlalu tinggi gitu ya, karena dia memang dari nol naik cepat gitu. Nah, tapi kalau kayak Lintas Harta, Telkomsel, Telkom itu pertumbuhan 2 digit aja. 2 digit artinya apa? Dari sini ke sini numbuh aja 11% itu udah top. Paling tinggi kayak Telkom itu paling tumbuhnya 8%. Tapi 8%-nya kan berapa triliun gitu kan. Tapi itulah. Ini gambarnya seperti itu. Nah, kita dilihat berapa perusahaan kita berkembang, maju itu memang orang lihat cuma dari sini aja. Lu tumbuhnya setahun berapa? Kalau masih di bawah, kalau maksudnya bisa 2 digit, artinya 11, 12, itu udah bagus. Nah, kalau untuk perusahaan besar terakhir Telkomsel itu tahun kemarin itu kalau nggak 11, berapa gitu. Makanya sahamnya terus langsung masuk, jangan masuk ini. 15M Mall masuk tahun depan 2023. Nah, 15M ini dari mana? Nah, ini kita juga dari teman-teman juga. Seperti Bang ER tadi bilang, teman-teman sebagai operasional yang ngerjain barusan ya. Tadi ya, kalau saya tahu, saya ingat, saya pasti undang dia. Dia kenal di Pekanbaru kan. Namanya Mulyadi. Kita tahu lah ya. Nah, jadi Kamur ini beliau ini di Finance and Administration ya. Kelahirannya itu artinya ini. Habis itu ada Soman. Nah, Soman ini alumninya sama. Udah Pak? Udah beres tuh? Udah lagi proses.
Oke. Fill me up with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in. Nah, ini kantor kita ya, kantor pusat. Ah, ini direktur nih kerja. Ini komisaris di Batam Garapena. Ini kita waktu itu, nah ini dia nampak cari duit. Ah, ini mak kita lagi bikin kerja. Ini Pandi lagi jualan. Nah, tadi jualan. Ya kita kalau jualan berhasil atau tidak itu nanti tentukan ya. Nah, ini saya terakhir lagi. Ini kita di Palembang. Waktu tak ke Palembang. Ini dia yang tahu nih, nggak tahu saya di mana ini. Nah, teman-teman perlu ketahui 90% di sini fotonya foto Rizky. Karena dia yang buat. Nah, ini MNC Group tadi lah, mantan nama Patwara. Nah, ini katanya kepala project ini, mandor. Nah, ini tower nih ya, ini di atas tower. Ini Ricky dituduh mencuri itu di BAP. Ini kerjaan serah terima Pak. Ini Evo. Ini calon apa nih direktur Triastek 20 tahun ke depan, Hanif. Ah, ini Salunto, ini training manjat. Ini training manjat jadi yang tadi Rizky ya. Ini kita ada 2 sertifikat manjat. Ini Sarif lagi action. Ini di rumah ya, turunin drum. Ini kita di Tampang ini di MNC Group. Tower baru umur 2 sebulan ditabrak mobil hancur. Tapi sebetulnya kita untung juga di sini. Towernya diganti, kita dapat untung lagi gitu. Ya, tapi terakhir udah dibakar ya. Dibayarkan sama kantor. Jadi nanti teman-teman misalnya sudah pindah kerja ataupun tetap kerja di Triastek, nanti di umur 20 tahun nanti akan balik. Itu kalau hitungan kotornya itu dulu teman di Linderata pernah anggota saya itu kerja kalau masalah 10 tahun cuma driver.
dia resign itu dia dapat sekitar 60-70 juta juga BPJS-nya. Karena duit tabungan kita tadi sama BPJS itu diinvestasikan lagi gitu. Nah jadi saatnya alhamdulillah saya punya aturan ya, bukan aturan sih, komitmen